Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, banyak sekali orang yang berpuasa itu terkonsentrasi kepada menahan lapar dan dahaga. Itu tentu dimaklumi. Kenapa? Karena memang yang paling terasa atau yang bisa kita rasakan, terutama kita berpuasa itu ya memang rasa lapar dan dahaga itu. Itulah sebabnya seringkali orang berkonsentrasi mengumpulkan makanan yang enak, minuman yang enak, kue atau buah yang kira-kira bisa konsumsi, kita konsumsi ketika kita berbuka. Bukan tidak baik. Itu sesungguhnya wajar karena sekali lagi yang paling tampak dari puasa kita sebagai orang awam itu adalah puasa dari lapar dan dahaga. Bahkan di fikih pun menurut saya sahabat, yang namanya berpuasa itu memang menahan diri dari lapar dan dahaga, tidak makan dan minum, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini semakin menguatkan bahwa posisi puasa itu seolah-olah yang paling urgent itu adalah agar kita bersama mampu menahan diri dari lapar dan dahaga. Bahkan di kesempatan yang lain, kajian tentang puasa pun kadang-kadang juga dikait-kaitkan dengan kesehatan. Dan memang tidak salah, karena itu ada hadis yang mengatakan sumu tasiku. Tapi sekali lagi ini puasa itu sekali lagi masih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat fisik. Tetapi para sahabat, kita bisa lihat apakah substansi puasa itu memang itu atau ada sisi yang lain. Kalau saya sahabat, saya ingat sabda Rasul yang menyatakan banyak sekali orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan sesuatu apapun dari puasanya selain lapar dan dahaga itu. Apa artinya? Bahwa sesungguhnya substansi dari puasa itu berarti nanti itu bukan di lapar dan dahaga itu. Tetapi apa? Puasa itu mempuasakan semua yang ada pada diri kita. Kita berpuasa, mulut kita berpuasa dengan tidak mengatakan yang tidak boleh untuk dikatakan, menggunjing. Mata kita juga ikut berpuasa dengan tidak boleh melihat yang tidak boleh dilihat. Telinga kita berpuasa dengan tidak boleh mendengar sesuatu yang memang betul-betul tidak boleh didengar. Tangan kita berpuasa agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, memukul orang tanpa alasan, ataupun kegiatan yang lain. Termasuk kaki kita berpuasa agar tidak melakukan atau melangkah ke hal-hal yang tidak baik. Bahkan ada juga yang sangat penting, apa? Hati dan pikiran kita betul-betul harus ikut berpuasa. Pikiran kita tidak boleh terlena atau membayangkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Hati kita harus tetap menjadi hati yang bijaksana. Tidak boleh sampai terlena, terbawa kepada hal yang sifatnya itu merusak agama kita. Ada iri hati di sana, ada takabur di sana, karena keilmuan kita, karena ibadah kita, karena kekayaan kita, yang sejatinya itu semuanya adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya ketika orang itu berpuasa, sekali lagi, kalau kita menengok kepada hadis Rasul, bukan terletak substansinya pada lapar dan dahaga itu yang kita tahan mulai dari fajar sampai maghrib. Dan itu kita lakukan mulai sejak kecil. Tetapi substansi puasa itu menahan seluruh diri kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sehingga dengan demikian yang berpuasa bukan hanya kita lepas dari lapar dan dahaga,
tapi seluruh tubuh kita ini ikut berpuasa. Sekali lagi, hati pikiran kita berpuasa, indera kita berpuasa, segala sesuatu yang ada pada diri kita, semuanya ikut berpuasa. Kalau kita sudah mencapai dan mampu melakukan puasa di dalam unsur, di dalam substansi yang saya sebutkan terakhir, maka insya Allah sesungguhnya kita sudah mencapai atau menyamai atau paling dekat, paling tidak dekat dengan puasanya orang-orang yang spesial yang oleh agama disebut sebagai puasanya orang khos. Para sahabat, mudah-mudahan puasa kita sekali lagi tidak hanya sekedar puasa lapar dan dahaga, karena lapar dan dahaga itu sekali lagi memang puasa, tapi bukan substansi puasa yang sesungguhnya. Kalau kita memang uh, kalau kita memang berpikir lebih serius, maka sebenarnya kita bisa katakan, mungkinkah hanya dengan lapar dan dahaga itu mampu mengantarkan kepada pribadi yang takwa? Itu pertanyaan penting. Dan jawabannya sesungguhnya menurut saya, para sahabat, bukan hanya lapar dan dahaga, tapi totalitas puasa yang ada pada diri kita, puasa pikiran, puasa hati, puasa mulut, puasa mata, puasa telinga, puasa tangan, dan puasa kaki. Ketika itu sudah kita mampu kendalikan, insya Allah kita sudah sampai kepada puasanya orang-orang kos. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan betul-betul mampu mengantarkan kita kepada pribadi-pribadi yang muttaqin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.